dengan seluruh ketua RT serta ibu bapak undangan yang sudah hadir di sini. Salam, mari kita aturkan kepada Islam di tengah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula lan panjenengan sami masuk ke dalam golongan keluarga yang bersahabatnya nanti. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa hadir di balai desa dalam suasana yang luar biasa. Semoga dalam suasana sehat di kurang satu tahun, di suasana Ramadan yang luar biasa ini dengan pandemi yang mungkin semoga segera selesai. Ini kita hari ini melaksanakan musdes khusus penetapan daftar calon penerima alokasi bantuan dari dana desa dan dana kabupaten yang sudah melalui proses panjang dari teman-teman RT semua yang sudah mendata, sudah menulis semua usulan yang diajukan untuk calon penerima bantuan ini dengan kriteria yang luar biasa, menguras kesabaran teman-teman RT dan pemerintah desa, sehingga pada hari ini kita nanti menetapkan ketika sudah semua kita cross check kembali sekali lagi, karena ada tadi malam muncul daftar nama bantuan kembali untuk perluasan BPNT. Daftar nama yang muncul ini ada beberapa yang masuk dalam usulan yang panjenengan tulis untuk masuk di dana desa dan dana kabupaten, sehingga ini perlu kita koreksi kembali, jangan sampai nanti si penerima itu double bantuan. Nanti bareng-bareng kita koreksi yang sudah masuk di perluasan, karena daftar nama perluasan ini baru masuk tadi malam. Sehingga nanti yang sudah masuk di perluasan di dana desa dan kabupaten diganti dengan yang lain. Sebelumnya, ini saya memberikan pemahaman dulu kepada teman-teman RT dan hadirin yang hadir di sini serta lembaga, sehingga ketika masyarakat nanti bertanya kita bisa satu suara. Ada beberapa tipe kegiatan atau tipe bantuan sosial yang turun ke desa. Dengan tipe-tipe ini mengakibatkan menimbulkan pertanyaan kegaduhan di masyarakat. Salah satunya tentang jumlah dan nominal. Itu juga membuat persoalan kita semua. Yang saya yakin dan ucapkan terima kasih kepada teman-teman RT sebagai garda terdepan yang sudah mendata, sudah bersentuhan langsung dengan masyarakat yang luar biasa. Saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, saya mencoba membacakan ini alokasi daftar bantuan yang masuk ke desa Bulakan. Tadi disampaikan sama Pak Haji Bambang sebagai Ketua DPD bahwa kita menampung, menerima aspirasi dari teman-teman RT yang beberapa kali kita musyawarah terkait dengan bantuan yang untuk dibagi rata. Itu usulan bagus, tetapi konsekuensi hukum yang harus ditanggung kita semua itu tidak main-main, sehingga kita tidak bisa mengakomodir ataupun memfasilitasi apa yang dimaksudkan teman-teman RT semua, karena jelas di situ konsekuensi hukum yang ditanggung tidak menunggu lama, satu alat bukti sudah selesai. Kalau itu terbukti langsung konsekuensi hukum berlaku, sehingga kita kembali saja ke aturan sudah edaran dari kabupaten, dari Pak Bupati, aturannya jelas bahwa ini yang dari dana desa harus 600.000. Nah,
pada hari ini kita nanti agendanya menetapkan calon penerima bantuan. Kemudian yang kedua kita juga menetapkan mekanisme pemberian bantuan, mekanisme penyaluran bantuannya. Nah sebelumnya ini daftar daftar bantuan sosial yang masuk ke desa. Ini ada 7 jenis. Yang pertama yang sudah dapat PKH dan BPNT sedesa Bulakan itu ada 1.183 keluarga kakak. Nah, kemudian kalau yang ini pasti tidak boleh dapat lagi dari bantuan yang lain. Kemudian yang kedua, yang perluasan BPNT yang daftar namanya baru datang tadi malam. Ini ada 441 kepala keluarga. 441 ini ada di dalamnya nama-nama yang panjenengan usulkan di dana desa dan dana kabupaten, sehingga nanti kita koreksi bersama. Kemudian yang ketiga, BST bantuan sosial tunai. Kalau bantuan sosial tunai ini ada 2 tipe. Tipe yang pertama yang ditransfer langsung melalui rekening, kemudian yang kedua melalui kantor pos. Kalau BST ini adalah bantuan dari Kementerian Sosial yang datangnya Kementerian Sosial itu mengambil di data DTKS atau data BPT tanpa melalui desa. Desa tidak diminta data untuk mengusulkan yang dari kementerian. Dari kementerian langsung ambil di basis data terpadu. Basis data terpadu ini yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Mereka langsung ambil sendiri. Orang yang di situ ada nomor rekeningnya, mereka langsung kirim yang 21 orang. Kemudian yang 53 orang yang kemarin dibagi untuk ngambil di kantor kecamatan itu juga penerima BST yang ngambilnya dari DPKS, dari BPT, dari PDT, basis data terpadu dari Kementerian Sosial. Bisa tidak mengusulat itu, jadi teman-teman juga paham nanti bagaimana alur bantuan ini. Daftar nama yang 53 ini kami sudah dapat tadi malam untuk tugas pembagian kemarin sudah direkap nama-nama yang dapat dari pusat, dari BST ini, dari kabupaten, BLT kabupaten ini Desa Bulakan mendapatkan 388 kepala keluarga yang kemarin sudah kita data bersama. Ini bentuknya dari kabupaten adalah uang tunai 200.000 kali 3 bulan. Nah, untuk mencairkan BLT kabupaten ini salah satunya melalui musyawarah desa ini. Berita acara dan daftar nama yang sudah kita tetapkan hari ini besok pagi ditunggu di kabupaten untuk pengajuan pencairan yang BLT kabupaten. Kemudian yang keenam adalah BLT dana desa. BLT dana desa ini diambilkan dari anggaran dana desa tahun 2020. Sehingga kegiatan pembangunan yang seharusnya dilakukan di tahun ini terpaksa beberapa kegiatan pembangunan dibatalkan untuk meng-cover BLT dana desa. Beberapa pembangunan infrastruktur yang akan kita lakukan di tahun ini terpaksa dibatalkan sehingga BLT bisa tercukupi. Di dana desa ini, BLT dana desa aturannya jelimet, aturannya luar biasa ketat sehingga kita tidak bisa main-main. Makanya BLT dari dana desa ini akan disalurkan ke masyarakat sesuai dengan aturan yang ada, 600.000 kali 3 bulan. Daftarnya dengan kriteria kemiskinan yang macam-macam sehingga diprioritaskan untuk warga miskin di desa Bulakan yang belum dapat
bantuan apapun, baik PKK maupun DPND. Mekanisme penyalurannya nanti kita bicarakan setelah ini. Kemudian yang terakhir adalah bantuan dari provinsi. Bentuknya sembako kali 3 bulan. Kalau tadi disampaikan sama Pak Haji Bambang bahwa masih remang-remang, belum ada kejelasan bagaimana realisasi bantuan provinsi ini. Jadi bentuknya sembako, tapi belum ada kepastian kapan ini disalurkan, kuotanya jadi berapa, kita juga belum tahu. Aksesnya dari kabupaten, dari provinsi masih menunggu. Kita upayakan untuk koordinasi terus dengan kabupaten dan provinsi tentang realisasi penyaluran bantuan ini. Kalau yang dari provinsi ini alokasi kuota yang kemarin sudah ditetapkan itu 966 kepala keluarga. Tetapi itu juga atas konferensi pers minggu yang lalu dengan Pak Ganjar itu belum dipastikan, berubah mekanismenya, sehingga kuota yang sudah kemarin kita dapat belum tentu itu bisa terrealisasi semua, sehingga ini masih hati-hati sekali untuk bantuan provinsi. Nah, pada siang hari ini kita fokus nanti tentang dana desa dan BLT kabupaten. Mekanisme penyalurannya, kalau dari dana desa ini akan dibuatkan rekening. Dari dana desa ini akan dibuatkan rekening BRI masing-masing penerima. Harapan kita, kemarin kita sudah ngobrol di kecamatan, semua kades kecamatan beserta Pak Camat dan pimpinan BRI untuk bekerja sama mempercepat pembuatan rekening. Penyalurannya melalui rekening sehingga semua calon penerima dibuatkan rekening, uangnya langsung masuk rekening masing-masing. Nah, yang menjadi persoalan adalah daftar nama ini. Daftar nama yang ada ini seyogianya hari ini mau saya serahkan ke BRI untuk dibuatkan rekening satu persatu, tetapi karena tadi ada data perluasan BPNT yang 441 itu kita koreksi lagi. Setelah selesai baru saya serahkan ke BRI untuk pembuatan rekening. Pasca pembuatan rekening selesai, kita bagi ke masing-masing, sudah ada isinya. Harapannya BRI kemarin hasil koordinasi minta waktu seminggu, minggu depan untuk dana desa klaim selesai sejumlah 384 kakak. BRI menyanggupi 1 minggu selesai pembuatan rekening untuk semua desa. Nah, uangnya kita siapkan masuk di BRI. Nanti bagiannya keluarga itu bentuknya sudah buku sama ATM. Nanti langsung mereka beri sendiri. Kalau BRI bisa ambil di drilling, bisa ambil di ATM dan sebagainya. Itu mekanismenya. Sedangkan dana dari kabupaten, mekanisme penyaluran dana kabupaten, kita bicara dari pengajuan. Pengajuannya pasca muskes ini, daftar nama, berita acara, keputusan kepala desa kita bawa ke kabupaten besok pagi, dijadwalkan satu kecamatan bersamaan besok pagi untuk pengajuan pencairan. Rekening juga sudah dibikin, tinggal nanti kirim ke Bank Jateng, dari Bank Jateng disalurkan ke masyarakat. Ini pun sebenarnya harus bisa pakai rekening, bisa pakai tunai yang dari kabupaten, sehingga dari kabupaten ini nanti kalau waktunya nyanda pakai rekening ya pakai rekening, kalau nggak nyanda ya tunai 200.000 per kepala keluarga sesuai dengan daftar nama yang sudah disepakati bersama. Itu mekanismenya, sehingga harapannya sebelum Lebaran sih sudah terrealisasi semua, sudah terdistribusi. Itu mekanisme tentang dana desa dan bantuan yang masuk. Dari sekian banyak ini, monggo nanti sebelum kita tetapkan mau dibacakan kembali atau dibahas kembali tentang
alokasi yang berdouble dengan bantuan perluasan DDNT. Bantuan perluasan DDNT ini akan mendapatkan bantuan sembako seperti yang kemarin yang beras biasa itu, tapi selama 9 bulan. Kalau yang perluasan ini semuanya dari Kementerian Sosial yang 441. Yang tadi malam datanya baru nyampe. Nah, monggo nanti saya serahkan ke masing-masing kadus untuk bisa mengumpulkan RT-nya barang mereka ini setelah yang kemudian double anggaran dengan BPNT ini langsung diganti namanya. Panjenengan saya kira pasti paham yang belum masuk dan sebagainya. Insya Allah langsung diganti. Nah, ketika semua bantuan ini turun ke desa, kemungkinan besar ini ada total yang dari sekian banyak ini ada 3.436 kepala. Ini hampir merata sebenarnya. Kalau dari provinsi juga turun, insya Allah hampir merata. Tapi karena provinsi belum ada kepastian, saya belum bisa memberikan kepastian kuota yang dapat dari provinsi. Sehingga teman-teman juga masih stuck, kita tidak membahas tentang produksi untuk menunggu kepastian dari yang sembako produksi. Mungkin itu nanti kita coba iterasi masing-masing isu, kita bahas sendiri. Insya Allah yang panjenengan tulis kemarin itu sudah terakomodir, kecuali yang mungkin kita verifikasi ulang, mungkin yang kaya yang lebih, yang mungkin ada lebih miskin di wilayah panjenengan, ada yang mungkin tercolek. Itu juga perlu dibahas kembali. Nanti panjenengan saya minta untuk dibantu kami membantu mereteli yang 441 satu desa itu kita per dusun dan langsung hari ini bisa langsung disalurkan segera. Karena besok pagi kita dijadwalkan untuk kesempatan beli pengajuan di Kabupaten besok pagi untuk bantuan yang dari BLT Kabupaten. Mungkin itu teman-teman RT dan hadirin semua, ibu bapak yang sudah berada di sini, yang bisa kami upayakan. Mungkin di luar sana luar biasa dinamikanya di masyarakat, karena masyarakat juga perlu pemahaman, perlu pengertian. Saya kira teman-teman RT juga bisa menjelaskan apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi aturan main dan alokasi yang ada. Tapi ketika panjenengan kebingungan untuk menjelaskan, silakan nanti diberi penjelasan ke kita sehingga kita bisa menjelaskan ke mereka. Untuk tadi bahasanya Pak Haji adalah diplomatis. Nah, diplomatis. Insya Allah dari teman-teman lembaga BPD khususnya kita bergerak bersama di dalam pandemi ini. Luar biasa teman-teman BPD, kedua BPD dalam membantu kita dengan pemerintah desa, semua Pemdes itu berarti kepala desa, perangkat desa, lembaga desa, BPD dan sebagainya itu Pemdes. Kita bersama-sama, kita kompak bersama mengatasi persoalan pandemi corona ini. Semoga cepat berakhir, bisa normal kembali, aktivitas kita juga bisa normal kembali. Oke, ini ada beberapa, ini saya ambil contoh yang sudah sedikit dipetani kalau paksa, tapi karena belerang ya, kalau banyak. Akhirnya, ini ada beberapa contoh yang sudah di garis kuning ini berarti double dengan perluasan BPNT. Artinya harus dikeluarkan dari alokasi dana desa untuk diganti dengan yang lain yang belum dapat. Lumayan, bukan anak separuh ini kan bisa sangat banyak. Ini ada beberapa yang sudah dipetani tapi belum semua. Monggo nanti kita bareng-bareng. Pak Kadus, Bu Kadus ada semua. Bulakan Barat, Bulakan Timur, Sawangan, Bulu Karang, Kali Kecil,
nanti Bu Baunya ditelepon Pak Kadus yang segera sini. Ya, ini nanti kita duduk saja langsung per dusun, kita bahas ini preteli. Nanti setelah jadi kita diskusi untuk mempercepat proses musyawarah ini. Nah, kita proses tanya jawab nanti setelah clear semua ya, setelah clear semua. Jadi kepenak nggak terlalu lama waktu yang ada, kita bahas dulu satu-satu. Berarti yang bagian preteli datanya adalah data perluasan BPNT, dicek barangkali data ini masuk di usulan dana desa dan usulan kabupaten yang segera akan dieksekusi. Mungkin ya teman-teman semua, RT, Bapak yang rawat di sini, teman-teman lembaga, kita nanti bantu semua biar cepat. Nah, nanti bisa mengelompokkan diri, Pak Kadus silakan ke depan, nanti dipandu berkelompok per dusunnya untuk kita ngefitnah data ini. Mungkin sementara itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita berkelompok saja segera. Lalu nanti kita tanya jawabnya nanti setelah selesai diskusi. Itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ya,